Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah sumber hikmat. Firman Tuhan juga adalah pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhanlah yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Segala kebaikan, kemurahan dan berkat Tuhan. Pemeliharaan dan penyertaan. Bahkan perlindungan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini mohon tuntunan-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Mari singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Filipi pasal yang keempat, ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, manusia tidak lepas dari namanya khawatir. Khawatir itu berarti bicara tentang sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang belum jelas. Jadi kalau sudah jelas nggak khawatir lagi. Ya misalnya contoh nih. Ya, ketika seorang anak sekolah, ya dia mengikuti ujian, selesai ujian dia dapat surat. Ya, surat dari sekolah ketika dibuka dituliskan di situ dinyatakan lulus atau naik kelas. Nah, kalau sudah demikian kan nggak khawatir lagi. Nggak mungkin orang udah terima hasil ujiannya dinyatakan lulus dia berkata, aduh kayak lulus sih tenan ora yo. Itu berarti belum yakin. Tetapi kalau khawatir itu seringkali adalah sesuatu yang belum terjadi. Ya, jadi habis ujian, kira-kira aku lulus enggak ya? Nah itulah kekhawatiran. Habis memasukkan lamaran kerja, aduh nanti kira-kira keterima enggak ya? Nah, dan biasanya akan ada tambahannya. Nanti kalau nggak keterima gimana aku? Ya, ada khawatir akhirnya muncul. Jangan-jangan engkau kek piye. Itulah kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan nyatakan janganlah kamu khawatir. Tapi nyatakan, sampaikan dalam segala hal keinginanmu. Nah, sekarang inginnya apa? Kalau anak sekolah habis ujian inginnya dapat nilai bagus, lulus. Ya doa itu, nyatakan itu. Engkau yang misalkan contoh tadi nyari kerja ya, habis ngirim lamaran kerja berharap apa? Keterima. Ya berdoa, nyatakan segala keinginanmu dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan ya supaya aku diterima misalnya. Bicara tentang lamaran kerja ya. Nah, nyatakan semua dengan ucapan syukur. Jangan lupa bersyukur. Kalau kita bersyukur berarti kita percaya bahwa Tuhan beri yang terbaik. Ya, kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Itulah kenapa harus bersyukur. Dan ketika kita sudah melakukan itu, ketika kita sudah membawa segala pergumulan atau hal apapun yang membuat kita khawatir itu dan menyatakannya kepada Tuhan dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Tidak lagi khawatir, yang dirasakan ayem, yang dirasakan damai, yang dirasakan tidak ada lagi ketakutan. Ya, jadi ada damai sejahtera yang melampaui
melampaui segala akal kita. Akal pikiran kita seringkali dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Tetapi ketika kita sudah menyatakan semua dalam doa dan permohonan kepada Tuhan mengenai hal apapun yang buat khawatir itu, ya semua sudah dinyatakan kepada Allah dengan ucapan syukur, maka Tuhan Allah akan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Artinya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa melekat kepada Kristus. Karena kita percaya pengharapan kita ada dalam Kristus. Karena setelah menyampaikan doa, permohonan ya mengenai keinginan kita itu, seharusnya tidak ada khawatir lagi. Karena semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita nyatakan kepada Tuhan. Dan saatnya kita terima yang dari Tuhan. Damai sejahtera. Ketenangan. Ya, istilahnya. Kalau damai yang dari dunia itu kan sifatnya ya karena ada alasan. Aku menerima damai, aku seneng karena alasannya. Tapi terima yang baik. Tetapi kalau damai sejahtera Allah itu bukan karena alasan-alasan yang kita buat. Tetapi sesungguhnya Tuhan memberi ketenangan dalam diri kita. Jadi nggak perlu takut lagi. Bapak Ibu Saudara, mungkin pergumulanmu hal yang lain. Apapun itu. Nyatakan semuanya dalam doa dan permohonan kepada Allah dengan ucapan syukur. Ya, apa yang bikin kamu takut? Apa yang bikin kamu khawatir? Bawa dalam doa dengan permohonan dengan sekali lagi ucapan syukur. Dan setelah itu terima yang dari Tuhan, damai sejahtera. Ya, jadi setelah kita berusaha melakukan bagian kita dan kita serahkan doa kita bawa doa dalam doa pergumulan kita kepada Tuhan dengan syukur. Selanjutnya serahkan pada kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan jawaban yang baik, yang sesuai dengan keinginan kita, puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan belum memberikannya pun, tetap bersyukur kepada Tuhan. Berarti Tuhan mau beri yang lebih baik daripada itu. Berarti Tuhan tidak ingin kita di situ. Dan kalau Tuhan tidak berkenan dengan itu, pasti ada yang lebih baik. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan Tuhan ingin memberi yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kalau engkau masih khawatir, datang pada Tuhan. Nyatakan semua dalam hal segala keinginanmu dalam doa. Ayo berdoa, jujur dengan Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, ya curhatlah kepada Tuhan, ya dengan disertai rasa syukur, disertai dengan percaya bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Maka damai sejahtera Tuhan akan menguasai pikiran dan hatimu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Mengajarkan kami untuk kami bersyukur, untuk kami mulai terbuka, menyatakan kepadamu dalam segala hal keinginan kami dalam doa dan permohonan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berikan damai sejahtera. Kami gak takut lagi, kami gak khawatir lagi. Sebaliknya kami damai sejahtera, kami ayem tentrem karena Engkau Tuhan yang kami percayai. Engkau pasti memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan seluruh hidup kami dan segala aktivitas kami hari ini. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan sukacita, bahkan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.